pada sore hari ini dari jam 5 sampai nanti jam 9 malam. Dan di sini saya memberikan informasi ibu tentang morning sickness, bertujuan untuk diet pada ibu hamil, pada ibu. Dan ini saya melakukan tindakan dalam waktu 5-10 menit untuk memberikan informasi terhadap ibu tentang morning sickness. Sebelum saya memberikan informasi pada ibu, di sini saya akan mendata ibu terlebih dahulu. Nama ibu siapa? Alisa. Nama ibu Alisa. Ibu Alisa ini hamil yang keberapa ya, Bu? 2. Hamil yang kedua. Berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Dalam hamil ini, apakah ibu merasakan hal yang berbeda dengan anak yang pertama? Tidak ada. Oke, di sini saya akan mulai memberikan informasi pada Ibu Lisa terlebih dahulu tentang morning sickness. Apa sih yang dimaksud dengan morning sickness itu? Di sini saya akan menjelaskan terhadap ibu, yaitu morning sickness yaitu mual dan muntah yang terjadi saat hamil. Meski disebut morning sickness, kondisi ini tidak hanya terjadi pada pagi hari tetapi juga pada siang, sore, atau malam hari. Jadi orang itu ibaratkan seperti contohnya pada ibu, mesti ibu kalau mual itu enggak cuma malam atau siang sama sekali, mesti hari siang pun ibu juga mesti merasakan kan, Bu, dalam mual itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada ibu pada gejala morning sickness, yaitu mual. Mesti ibu merasakan mual, terus kemudian ibu juga merasakan muntah seperti itu. Selanjutnya pusing, lemas, kehilangan nafsu makan, efek psikologis misalnya depresi dan kecemasan. Kemudian saya akan menjelaskan pada ibu yaitu penyebab morning sickness. Penyebabnya: 1. Kehamilan pertama. Ibu yang baru pertama kali mengandung memiliki resiko mengalami morning sickness lebih tinggi. Kemudian yang kedua, morning sickness di kehamilan terdahulu. Apabila di suatu kehamilan ibu sering mengalami morning sickness, ada kemungkinan bunda akan mengalaminya lagi di kehamilan selanjutnya. Jadi ibu tuh nggak cuma mengalami morning sickness itu nggak cuma hamil yang pertama, mesti hamil kedua, terus dengan hamil yang ketiga mesti ibu juga mengalaminya. Kemudian yang ketiga yaitu mengandung anak kembar. Jika ibu mengandungnya itu udah dicek USG belum ya, Bu? Belum. Nanti kalau udah waktunya dicek USG, kalau anaknya kembar mesti ibu juga mengalami morning sickness, juga akan lebih berisiko daripada ibu yang mengandung anak kembar. Jadi nggak cuma anak yang pertama tapi anak kembar pun juga ibu mesti merasakan jika udah di USG. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh alat komunikasi yang mengandung estrogen. Estrogen dalam pil kontrasepsi oral dikenal memiliki potensi menyebabkan mual dan muntah. Kemudian yang kelima, sering mabuk kendaraan. Apakah ibu termasuk orang yang mudah mabuk saat naik kendaraan? Apakah ibu merasakan, kan ibu asal orang sini, maksudnya asal orang Ngawi. Kalau ibu perjalanan sampai Surabaya atau sampai Solo, apakah ibu itu merasakan mabuk darat atau mual, muntah, atau pusing, gimana, Bu? Apakah ibu pernah merasakan? Tidak. Oke. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan ibu tentang makanan yang diperbolehkan, yaitu jahe, terus yang biskuit jahe, permen jahe, minuman hangat dari jahe, roti jahe. Yang
Yang kedua yaitu makanan yang kering yang rendah gula. Jadi kalau ibu hamil di ini morning sickness itu nggak boleh melebihi kadar gulanya dalam minum susu atau yang lainnya ya Bu, kayak manis-manisan seperti itu yang banyak mengandung gula. Terus yang ketiga yaitu pisang, kayak pisang seperti itu, banyak makan pisang seperti itu. Kemudian lemon, campurkan lemon di dalam minuman gitu boleh Bu. Terus selanjutnya makan yang tinggi protein, karena kalau muntah dikeluarkan kadar protein juga ikut keluar, makannya diganti lagi dengan makanan yang tinggi protein. Jadi ibu itu kalau makan itu banyak yang berprotein, yang ada vitaminnya, biar supaya dalam kehamilan ibu ini ada kelancaran dan banyak nutrisinya buat perkembangan si bayi ibu gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan ibu tentang cara mengatasi morning sickness, makanan sebelum dan setelah bangun tidur. Jadi asam lambung yang bereaksi di perut kosong juga bisa menyebabkan morning sickness. Jadi kalau ibu setelah bangun tidur itu duduk terlebih dahulu, dan ibu itu minum air putih, minum air hangat seperti itu ya Bu gitu. Selanjutnya yang kedua, makan lebih sering dalam porsi lebih kecil. Jadi ibu itu makannya dikit tapi sering gitu loh Bu gitu. Yang ketiga, konsumsi makanan sehat. Makanan sehat yang tinggi protein dan karbohidrat kompleks membantu mengatasi mual dan muntah. Selanjutnya, konsumsi jahe dan lemon. Makanan atau minuman yang mengandung jahe dan lemon bisa membantu mengatasi mual. Yang kelima, istirahat yang cukup, hindari stres. Jadi ibu itu banyak istirahatnya ya Bu ya dalam morning sickness ini. Dan saya juga ini Bu, saya memberikan ramuan tradisional untuk morning sickness ini. Cara pembuatan seduhan jahe. Bahan jahe 250 gram, teh, air hangat 200 ml, gula. Alatnya itu pisau, gelas, sendok. Cara pembuatan, tuangkan air hangat pada gelas sebanyak 200 ml, kupas jahe 250 gram dan cuci hingga bersih. Parut jahe menjadi 1 sendok teh atau geprek jahe menggunakan pisau dan masukkan pada air hangat yang sudah disiapkan. Kemudian jika senang rasa manis bisa bubukkan gula 1 sendok makan, madu atau disesuaikan. Perhatian, pada wanita hamil tidak dianjurkan untuk mengonsumsi jahe terlalu banyak karena dapat meningkatkan rangsangan pada uterus atau rahim. Wanita pernah mengalami keguguran juga tidak dianjurkan untuk mengonsumsi segala macam jenis jahe. Jadi gitu ya Bu yang saya berikan informasi pada Ibu. Terima kasih waktu dan kerjasamanya ya Ibu ya. Ibu sudah menyempatkan, saya juga sudah memberikan informasi terhadap Ibu. Semoga diberi kelancaran sampai nanti kelahirannya ya Bu. Dan ini saya memberikan kertas buat Ibu bisa dibaca-baca. Itu Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.